Mengingatkan kepada kalian semua, bagi yang belum subscribe channel Web Coding Media, silakan di subscribe dulu. Dan kemudian bagi yang belum subscribe channel dari Web Coding Media, oke, silakan subscribe dulu, maaf saya ulangi. Dan kemudian kalian bisa follow dari Instagram Web Coding Media. Kalian bisa follow di sini, kalian follow Instagram Web Coding Media, dan di sini kalian bisa bisa subscribe jika kalian merasa tutorial bermanfaat untuk kalian dan berguna untuk kalian. Silakan kalian ikutin. Oke, langsung saja ya. Untuk demo aplikasinya saya sudah siapkan file aplikasinya di sini dengan nama arsip desa berupa rar. Oke, kemudian kita klik kanan dan klik kiri, kemudian kita extract here. Kita ekstrak dulu datanya, kemudian kita Ctrl C, kita cut, kemudian kita pergi ke local disk C, kemudian kita pergi ke folder yang bernama SMPP, dan lanjut kita pergi ke htdoc, dan kemudian kita taruh di folder htdoc. Oke. Tunggu hingga proses transfer datanya selesai. Oke, di sini transfer data udah selesai ya, dan di sini database-nya. Oke, kita berarti pergi ke sini, Windows. Kalian boleh pilih akun mana aja, dan di sini kita masuk localhost dan php myadmin. Oke, kita sudah masuk. Ingat, saya ingatkan lagi, localhost php myadmin. Dan di sini kalian masuk sebagai nama penggunanya root, dan passwordnya itu kalau saya dikasih password. Oke, kalau untuk SMPP yang default dia tidak ada passwordnya ya. Kalian kemudian klik basis data yang di atas ini. Tunggu. Setelah itu kalian bikin sebuah database dengan nama surat. Kemudian kalian klik buat. Kalau bahasa Inggrisnya klik create. Di sini kita tidak akan membuat sebuah tabel baru, melainkan kita akan mengimport datanya. Database yang sudah kita buat. Kalian klik import. Oke. Setelah kalian klik import, kemudian kalian masuk ke cause file. Kalian masuk ke C, kemudian ke htdoc. SMPP dulu, kemudian ke htdoc. Dan kalian masuk ke arsip desa, dan kalian masuk ke DB, dan klik 2 kali pada surat SQL. Dan di sini akan muncul surat SQL, dan kalian langsung tekan kirim. Kalau bahasa Inggrisnya go. Oke. Ketika datanya sudah kayak gini, berarti data kalian sudah terinputkan semuanya. Dan kita lihat tuh sudah terinputkan. Oke. Sekarang kita masuk ke demo aplikasinya ya. Langsung saja kalian ketik localhost arsip desa, enter. Oke. Kenapa di sini kok error gitu kan? Oke, saya jelasin. Karena di sini kita belum melakukan konfigurasi database, maka coding tersebut error. Oke, kita lakukan konfigurasi database terlebih dahulu. Kalian buka text editor kalian masing-masing. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kalian pilih file, kemudian kalian klik add to folder to workspace, dan kalian pilih htdoc, dan kalian pilih arsip desa, dan kalian klik add lagi. Oke, di sini kalian lakukan beberapa settingan untuk supaya si websitenya itu bisa berjalan.
Oke, langsung saja kita lakukan. Kalian klik application. Kemudian ketika application itu sudah terbuka, kalian klik config. Maaf salah. Klik config. Kemudian kalian klik out config lagi. Kita lihat BSRL-nya sama tidak. Oke. Kalian kalau misalkan benar, kalian bisa klik database untuk melakukan setting di sini, database. Kemudian kalian masukkan passwordnya. Kalau saya passwordnya ini. Kalau kalian tidak ada passwordnya, maka di situ akan langsung betul. Oke. Kita refresh kembali filenya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke halaman login ya. Berarti websitenya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang sudah kita ini ya, kita setting. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini itu ada tiga user yang login. Yang pertama itu ada KAUR atau kepala desa, yang kedua ada sekretaris desa, dan yang ketiga itu ada KAUR atau umum gitu. Oke, kita akan login sebagai ini KAUR dulu, admin 2. Oke, kita login. Oke, di sini kita akan login sebagai KAUR umum. Di sini di KAUR umum ini di dashboard dia terdapat dua data. Yaitu ada data surat masuk dan di sini ada data surat keluar. Dan di sini juga ada tanggal. Oke, berarti kita langsung saja ke menunya apa aja. Di sini ada master data, ada bagian juga. Kita bisa menambahkan bagian apa, misalkan bagian kesehatan misalkan. Dan di sini dia sudah berhasil ditambahkan dan kita kembali bagian kesehatan, kita lihat. Oke, udah ada ya bagian kesehatan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ada surat masuk atau surat keluar gitu. Kita buat surat masuk. Ini nomornya, pilih cabang untuk kepala desa perihal anggaran dana misalkan. Oke, kirim lampiran surat kalian yang berupa yang akan dirampirkan. Kalau saya ini misalkan. Kemudian kalian boleh kirim. Sukses, berhasil dikirim ya. Dan di sini itu ada satu surat masuk tentang anggaran dana. Oke. Kita akan masuk ke kepala desa. Apa kepala desa itu akan melihat suratnya. Oke, kita langsung logout aja ya. Kita login sebagai kepala desa, yaitu username-nya admin dan paspornya itu sebagai admin. Oke, kita masuk. Oke. Di sini kita sudah login sebagai kepala desa, dia yang sebagai super admin. Nah, di sini ada surat masuk 1. Kita lihat selengkapnya. Dia nomor suratnya ini ya 001, tanggal suratnya ini, perihalnya dia tentang anggaran dana, dan di sini dia belum dibaca. Kita lihat dulu. Oke, dan kita bisa download suratnya. Oke, dan kita bisa lihat. Ini saya contohkan arsipnya sebagai laporan. Oke, di sini bisa di-download dan bisa di ini ya. Dan kemudian kita masuk ke aplikasi lagi dan kita kembali dan klik di sini. Sama aja di download. Oke. Oke, jadi udah tahu ya isinya. Kemudian kita surat keluar. Di sini bisa ngelihat surat keluarnya apa. Dan di sini surat masuk, laporan surat keluar juga.
Dan di sini ada master user, status dan bagian, kaur, dan di sini surat masuk dan surat keluar. Oke, harusnya ini ketika diklik harusnya dia tampil ya, tampil sudah dibaca. Cuman karena ada beberapa bug mungkin jadi. Oke, kita selanjutnya akan login sebagai ini ya, sebagai user atau sekretaris. User dia. Oke, di sini ini dia sebagai sekretaris desa yang membantu kepala desa. Tugasnya dia di sini menerima surat masuk juga. Dan klik sini dan dia bisa di sini. Sama, dia juga download dan dia bisa kembali, dan di sini dia akan dibaca karena si kepala desa dia hanya bisa melihat, tidak bisa membaca surat. Oke, dan di sini ada surat keluar. Dia bisa bikin surat keluar. Ini nomornya, misalkan tanggal segini. Untuk kepala bagiannya misalkan perihal. Di sini ada surat masuk dan surat keluar, misalkan perihal balasan. Dan di sini harusnya ada datanya. Dan di sini tanggal sekarang harusnya ada datanya. Oke, ada ya. Jadi laporan surat masuk. Oke, mungkin untuk demo aplikasi arsip desanya saya cukupkan. Semoga kalian jelas dan kalian ngerti bagaimana cara menggunakan aplikasi desanya. Dan semoga aplikasi ini bermanfaat untuk kalian. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.